ada 7 faktor. Yang pertama kepribadian. Itu kepribadian ada dua teori, teori Freudian sama teori sifat. Di teori Freudian ini masuk ke teori psikoanalisis ya. Ini gimana motivasi dalam membeli dikendalikan oleh dorongan seksual atau intrinsik kematian atau kepribadian. Kepribadian itu jadi gimana kita memproses informasi yang misalnya kita baca pesan dari iklan di kayak tadi lucu tadi itu dipengaruhi oleh faktor id, super ego sama ego. Id itu jadi kita tuh kita sebenarnya butuh apa sih kayak keinginan kita untuk membeli sesuatu, tapi super ego ini adalah faktor di mana kita memikirkan norma-norma di masyarakat, kayak misalnya kalau maunya saya pengennya beli rok pendek gitu, mini skirt gitu, tapi saya juga mempertimbangkan norma di masyarakat saya, wah nggak mungkin kalau aku pakai kayak gitu di Jogja gitu, karena lingkungan perumahan saya muslim misalnya gitu. Terus tapi ini kan dari it sama itu motivasi kita tadi pengennya beli apa, terus super ego itu tadi yang norma-norma akhirnya kan konflik tuh. Akhirnya si ego ini kayak kamu mau memposisikan dirimu kemana, kayak tengahnya tuh. Jadi kepribadian di teori ini ditentukan oleh it, super ego dan ego, di mana kita memutuskan suatu informasi. Terus yang teori sifat itu kebalikan dari Freudian ini, teori dari Freud ini. Kepribadian diukur dari sifat dan perbedaan. Ada 3 tipe konsumen, itu mainstreamers itu yang konsumen yang beli barang berdasarkan kebutuhannya aja. Jadi butuhnya apa ya belinya itu. Kalau aspirator itu kayak bisa dilihat di halaman 452. Jadi aspirator tuh mencari status dan pemenuhan diri, diarahkan melalui identifikasi materialisme. Jadi status dia itu mempengaruhi dia dalam membeli sesuatu. Misalnya saya memposisikan diri saya sebagai kalangan atas gitu ya, terus itu aku akan pengen kelihatan lah dong sesuatu, terus saya beli tas Gucci misalnya, atau sepatu yang merek kayak gitu. Nah itu dipengaruhi status kalau aspirator. Terus succeeders ini orang-orang yang berhasil tapi membutuhkan pengendalian apa yang dialami dalam hidup mereka. Jadi misalnya kayak pembeliannya itu tuh menunjukkan bahwa dia orang yang berhasil. Misalnya kayak apa ya, ada yang mau kasih contoh orang yang sukses, golongan sukses. Jadi kayak dia tuh merasa berhasil gitu, otomatis memposisikan dirinya dalam pembelian konsumsi kebutuhannya itu. Jadi kita yang aku orang yang berhasil loh gitu. Akhirnya nggak asal beli misalnya. Aku mempertimbangkan ini kualitas, iya gitu ya. Terus reformer itu juga tentang kualitas, pertimbangan kualitas, tapi yang lebih dari orang yang sukses tadi. Terus yang kedua itu proses persepsi. Persepsi apa, ayo? Itu ada ya, nggak bisa ditiup-tiup. Bagaimana individu jadi bagaimana individu melihat dan mengolah lingkungan secara logis, atau biasanya melakukan seleksi dan interpretasi untuk memahami gimana kita memahami sesuatu sih kayak gitu kan. ada tiga macam seleksi ya, tiga macam seleksi itu sih. Kamu bener banget makannya pusat. Ya Allah, gue sama Greg tahu. Aku makan bohong banget.
Iya, ya, belajar dulu. Ada seleksi perseptual, itu rangsangan yang dipilih berasal dari sifat rangsangan. Misalnya, pas kita melihat sesuatu, jadi perhatian kita atau kontrasnya suatu barang atau kejelasan produk itu masuk ke seleksi perseptual. Gimana kita ngeliat bentuk produk ya. Terus organisasi perseptual itu pengorganisasian rangsangan berdasarkan latar belakang, pengelompokan, kedekatan dan kontur. Jadi gimana persepsi kita tentang bahwa latar belakang produknya itu kayak mana sih, bagus enggak kayak gitu, atau harganya gimana gitu, dikelompokkan umpamanya makanan sehat atau apa gitu ya. Terus interpretasi perseptual itu proses pemberian arti, misalnya kayak gimana kita misalnya kita lagi memahami sesuatu, misalnya mau beli sesuatu, terus dipengaruhi sama stereotip sama efek halo. Efek halo apa? Tahu nggak teman-teman? Ayo, halo. Halo. 456. 4.56. 4.56 ya. Gimana jadinya? Mbak Ana? Parah. Kurang berkali-kali, Mbak. Gimana? Gimana sih? Turun-temurun gimana saat ini? Jadi dia fanatik dengan ini. Jadi kedepannya misalnya kalau ada keluar misalnya keluar apa yang baru dari ini, dia selalu update gitu. Jadi efek halo itu misalnya suatu produk ada beberapa ciri dari produk itu, misalnya bagus, apalagi Vario, Matic cepat gitu, terus Honda irit gitu ya, itu termasuk Honda. Ada beberapa atribut, ada beberapa sifat atau ciri dari produk itu. Tapi kita sebagai konsumen itu cuma mengevaluasi produk Vario itu dari satu ciri gitu. Misalnya Matic lagi booming gitu. Di Indonesia kan lagi booming Matic misalnya gitu. Akhirnya kita tanpa ngirauin harga, tanpa ngirauin model, kualitas, akhirnya kita beli. Nah itu namanya efek halo. Halo. Jadi kita cuma terhalo sama satu sifat aja. Dari harusnya ada beberapa sifat, tapi kita cuma consider sama satu sifat. Gitu ya. Iya. Mau istirahat dulu? Lanjut aja. Terus belajar. Kan tadi ada apa tadi? Pertama apa? Ayo. Tadi pertama apa? Ayo. Kepribadian. Terus. Habis itu ada belajar ya. Belum. Itu ya, pemrosesan informasi pada diri konsumen itu tadi ya. Belajar itu ada 4 macam. Belajar perilaku ada 3 faktor, itu dipengaruhi asosiasi, penguatan sama motivasi. Kita belajar dari perilaku orang gitu. Jadi kita mengasosiasikan, mengkorelasikan apa yang kita lihat dari perilaku orang lain. Terus classical conditioning itu pengkondisian sama dengan proses. Proses itu di sini di classical conditioning itu merupakan pengulangan. Jadi misalnya kita kayak kalau di buku ini contohnya anjing dikasih